Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita dalam Sapa Jemaat. Kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam. Tuhan dapat kembali lagi kami menerima hikmat dan menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam Engkau telah membangunkan kami untuk dapat kembali dipercaya, memberitakan firman Tuhan, dan melakukan setiap aktivitas kami hari demi hari. Hari ini juga Tuhan kami memohon pertolongan-Mu bagi kami untuk dapat menuntun kami dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini melalui pembacaan Alkitab, dan kami dapat mendengarnya serta memahami firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami. Bersabda Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari 1 Korintus pasal 1, ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasal 1, ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema cara pandang. Dalam hidup yang kita jalani ini, Bapak Ibu, cara pandang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Cara pandang akan sangat mempengaruhi keputusan dan perilaku kita terhadap sesuatu yang ada di depan kita. Ketika kita memandang sesuatu sebagai hal yang negatif, maka pastilah keputusan dan perilaku yang kita tunjukkan terhadap sesuatu itu cenderung negatif pula. Contohnya, jika kita memandang bahwa orang yang duduk di samping kita adalah orang yang mencurigakan, maka pasti keputusan dan perilaku yang kita nampakkan terhadap orang itu adalah keputusan dan perilaku yang tidak jauh dari kecurigaan ini. Demikian juga sebaliknya Bapak Ibu. Jika cara pandang kita terhadap seseorang akan cenderung positif, ya, maka sikap dan perilaku kita terhadap orang tersebut akan menggunakan sudut pandang yang positif. Bapak Ibu, cara pandang seringkali menjadi penentu arah dalam kita bersikap, menjadi penentu dalam arah kita dalam bertindak di tengah kehidupan ini. Nah, hal itu juga Bapak Ibu yang sebenarnya diungkapkan oleh Paulus dalam bacaan kita pada hari ini. Dalam surat 1 Korintus 1 tadi ayat 18, memberikan peringatan kepada kita tentang adanya pembedaan cara pandang antara dunia dengan Allah terhadap suatu realitas yang ada di sekitar kita. Paulus mengungkapkan bahwa bagi dunia, salib itu dipandang sebagai sebuah kebodohan. Sebab salib adalah lambang kenistaan. Orang yang disalib adalah orang yang dipandang jahat oleh dunia. Karena itu ia layak untuk dihukum dengan cara demikian. Namun Bapak Ibu, berbeda dengan sudut atau cara pandang Allah. Bagi Allah, salib bukanlah sebuah kebodohan. Bagi Allah, salib adalah lambang cinta kasih Allah akan dunia yang dikuasai oleh dosa-dosa. Nah, melalui salib ini Bapak Ibu, Allah juga menyatakan kasih dan pengampunannya bagi dunia. Nah Bapak Ibu, perbedaan cara pandang ini pada akhirnya membawa dampak pada perbedaan kita dalam bersikap dan berperilaku terhadap salib. Karena itu, dunia memandang salib sebagai sebuah kebodohan. Maka dunia itu tidak akan dapat menerima dan mempercayai karya Allah melalui peristiwa salib Kristus. Tidak demikian dengan kita yang percaya kepada Allah. Karena kita kepercayaannya
Karena kita percaya kepada Allah, maka kita mengikuti cara pandang Allah. Itulah yang harus dilakukan sebagai orang atau umat-umat yang percaya kepadanya. Kita akan mengikuti dia dengan cara pandang Allah. Sehingga Bapak Ibu, memandang salib tadi, kita tidak lagi memandang seperti dunia memandangnya. Tapi kita memandang salib, memandang Kristus dengan sudut pandang yang digunakan oleh Allah. Hal itulah yang membuat kita dapat menunjukkan sikap yang percaya kepada salib. Dan kita berperilaku berbeda dengan dunia terhadap salib. Nah Bapak Ibu, melalui kisah ini, bacaan kita ini, kita diingatkan bahwa cara pandang merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Setiap keputusan, sikap, dan perilaku kita di tengah dunia ini pastilah sangat dipengaruhi oleh cara pandang kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan memandang realitas kehidupan dengan cara atau kacamata kita sendiri. Melainkan, pakailah, tadi dikatakan, cara atau kacamata Allah. Dan itu menjadi dasar kita untuk mengambil setiap keputusan sebagai dasar kita dalam bersikap, dalam berperilaku, dalam kehidupan kita. Sebab Bapak Ibu, cara pandang kita sangatlah terbatas dan bisa salah. Namun cara pandang Allah akan membawa kita pada kebenaran yang sejati. Maka, jika kita memakai cara pandang Allah tadi, keputusan, sikap, dan perilaku kita tentu akan selalu mengarah pada hal-hal yang membawakan kebaikan dan kebenaran di tengah kehidupan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, cara pandang siapa yang seringkali kita pakai dalam mengambil keputusan di tengah kehidupan kita ini? Sudahkah kita selalu memakai cara pandang Allah terhadap segala sesuatu sebagai referensi utama dalam kehidupan kita, baik dalam mengambil keputusan, menentukan sikap kita, dan mengarahkan perilaku kita dalam hidup? Sudahkah kita memakai cara pandang Allah? Atau justru kita memakai cara pandang dunia tadi? Menggunakan pikiran kita pribadi yang penuh dengan keterbatasan. Bisa saja salah. Bapak Ibu, kita mau diajak untuk bersama-sama memakai sudut pandang Allah. Sudut pandang Allah yang tidak ada salahnya. Sudut pandang Allah yang akan menunjukkan apa yang sebenarnya Allah ingin lakukan kepada kita. Marilah Bapak Ibu, kita merenungkan firman Tuhan ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas perenungan pada hari ini. Kami bersama-sama melihat bahwa memang Tuhan, seringkali cara pandang kami memandang Engkau atau memandang sesama kami cenderung menggunakan sudut pandang duniawi. Jarang atau mungkin tidak pernah kami melihat atau memandang sesuatu hal menggunakan sudut pandang Allah. Melalui firman Tuhan kami belajar bahwa setiap hal dalam kami memandang, kami mau diingatkan untuk menggunakan cara pandang Allah. Cara pandang yang tidak ada salahnya. Cara pandang yang tidak akan ada kesalahan di dalamnya. Maka Tuhan ajari kami, tuntun kami untuk dapat berproses menggunakan cara pandang Allah. Sertai kami Tuhan pada hari ini juga yang sedang atau akan melakukan aktivitas, atau mungkin yang sedang dalam masa liburan.
Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan. Agar mereka dapat terus melihat kuasa-Mu. Merasakan apa yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Dan berikan juga mereka hati yang penuh dengan sukacita kepada-Mu. Maka Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.